Assalamualaikum, kembali lagi di channel Teh Mumun. Jangan lupa ya, klik subscribe, lalu tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, di episode pertama ini kisah berfokus pada Naura, gadis kecil yang hidup dalam keluarga berkecukupan. Dia adalah putri dari pengusaha rumah makan. Terlihat ia sedang membantu orang tuanya melayani pelanggan di sana. Namun, tak lama kemudian salah satu pelanggan menjerit kesakitan karena ia sedang hamil tua dan tiba saatnya melahirkan. Dengan cepat, ayah Naura mengantarkan orang itu ke rumah sakit dan ia terpaksa harus operasi. Sejak itu Naura bercita-cita untuk menjadi dokter kandungan. Singkat cerita, ayah Naura yang begitu dermawan, dia rela menjual rumah makan yang menjadi pekerjaan utamanya demi mendukung Naura meraih cita-citanya. Dia hanya meminta agar Naura berfokus pada belajar dan tidak pacaran dulu. Dan cerita selanjutnya, pada masa Naura sekolah SMA, terlihat siswa tampan yang sangat jago bermain basket. Dia bernama Yuda. Banyak siswi yang kagum dan ingin menjadi pacarnya. Yuda. Setelah pacaran Naura, mereka ternyata sudah 1 bulan menjalin hubungan backstreet. Setelah pertandingan selesai, Yuda mengajak Naura ketemuan di sebuah supermarket. Naura tampak bahagia. Saja niat. Tanpa membuang waktu, Naura langsung bergegas ke sana. Saat turun dari taksi, Naura tampak terburu-buru dan tidak mengenabrak Al-Ghazali yang berperan sebagai Kenan di film ini. Dan awal ini bertemu Naura dan Kenan saat masuk ke dalam taksi. Kenan menemukan HP yang tertinggal di kursi belakang. Ternyata HP itu adalah milik Naura. Kenan pun turun dari taksi dan mencari Naura dengan maksud akan mengembalikan HP itu pada Naura. Tidak lama kemudian Kenan dapat menemukan Naura. Dia pun memberikan HP pada Naura, kemudian meninggalkannya. Tampak Yuda baru datang. Mereka pun kencan dan terlihat begitu bahagia. Hingga tiba saatnya pulang. Sampai sudah turun dari taksi bersama Naura dan mereka pun bergas masuk ke rumah. Saat berdua di kamar Yuda, Naura memberikan hadiah pada Yuda. Begitupun sebaliknya, Yuda juga memberikan kado untuk Naura untuk merayakan 1 bulan hubungan mereka di rumah. Itu hanya ada mereka berdua karena berdua orang tua sudah bekerja. Yuda bekerja di luar negeri. Tentu hal itu memancing nafsu Yuda hingga dia pun mencium dan berusaha membuka baju Naura. Namun terlihat Naura mencoba menahannya. Di sisi lain, Yuda tak mampu menahan nafsunya yang sudah diubun-ubun. Dia pun melanjutkan aksinya hingga terjadi hubungan terlarang di antara mereka. Keesokan harinya terlihat Naura terlambat ke sekolah dan pintu gerbang sudah ditutup oleh satpam. Naura pun mencoba masuk melalui pagar belakang sekolah. Saat turun, dia dikejutkan oleh Kenan yang kebetulan ada di sana karena dia sedang bolos alias tidak mengikuti jam pelajaran. Namun saat beranjak meninggalkan Kenan, Naura mendengar keributan. Cara membuatnya kembali, ternyata ada seorang siswi yang diperas oleh kakak kelasnya. Kenan yang juga melihat kejadian ini, dia mencoba membantu siswa yang tak berdaya itu dan berhasil menemukannya preman sekolah. Tak lama kemudian datang seorang guru yang melihat perkelahian Kenan dengan preman sekolah. Akhirnya Kenan dibawa ke ruang BK dan disidang oleh guru itu. Cemas kemudian terlihat Naura datang untuk memberikan pembelaan pada Kenan. Dari sinilah Kenan dan Naura terlihat makin mengenal satu sama lain. Di sisi lain, tampak Yuda sedang mencoba merayu Naura karena Naura terlihat sedikit menjauh darinya. Ternyata rayuan Yuda berhasil merebut perhatian Naura. Saat istirahat terlihat ada cewek yang menghampiri Yuda saat bermain basket. Ia bernama Shirley. Tanpa basa-basi, Shirley mengatakan bahwa dia suka pada Yuda dan ingin menjadi pacarnya. Namun Yuda menolak dan menjawab jika dia sudah punya pacar bernama Naura. Tugas keesokan harinya, hari kebetulan di sekolah sedang berlangsung pelajaran biologi yang membahas tentang menstruasi. Naura terkejut saat mendengar penjelasan jika menstruasi terlambat bisa jadi itu adalah tanda kehamilan. Tiba-tiba perutnya terasa mual dan dia pun izin pergi ke toilet. Saat pulang sekolah, dia tampak khawatir akan kehamilannya. Dia pun ingin memastikan hingga akhirnya membeli tespek di sebuah supermarket. Saat akan membayar, terlihat Kenan ada di belakangnya. Kenan terkejut melihat Naura membeli tespek. Dia pun menyapa Naura dan menanyakan untuk apa dia beli tespek dia itu. Namun Naura mengatakan bahwa tespek itu adalah titipan ibunya. Hingga tiba saatnya dia menggunakan tespek itu di kamar mandi. Betapa terkejutnya dia saat melihat
dua garis merah di tespek itu yang berarti dia benar-benar hamil. Pikirannya kacau, dia pun bergegas menemui Uda dan bermaksud memberitakan kabar buruk ini. Sebenarnya Yuda rasa khawatir akan kedekatan Kenan dan Naura. Kenan untuk bersanding basket, dia meminta Kenan menjauhi Naura. Jika Kenan kalah dan Kenan itu saat terkenal berlangsung, ternyata Kenan benar-benar kalah hingga dia terpaksa untuk menjauh dari Naura. Dan tak lama setelah itu Naura tiba di lapangan basket dan langsung mengangkat Yuda ke kamar mandi. Dia terus terang mengatakan bahwa ia hamil. Tentu Yuda panik dengan pernyataan ini, namun dia masih tidak percaya saat ini tespeknya ternyata jatuh di kursi belakang taksi yang ditumpangi Naura. Akhirnya kembali melakukan tes dengan tespek yang lain dan hasilnya begitu mengejutkan. Dari 4 tespek yang dipakai semuanya mengatakan bahwa Naura positif hamil anak Yuda. Tetap tidak percaya hingga perdebatan antara mereka pun berakhir saat Sherly menunjukkan pada Naura hasil tespek pertama yang ia temukan dalam reaksi. Hal itu membuat Naura sekolah